Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Salam ta'zim, salam penghormatan, salam mahabbah, kasih sayang dan kita bersama. Maaf supaya agak resmi sedikit di kota, supaya kelihatan kuliah subuh di kota. Baiklah kita pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Aceh nanti katanya, oh ini cungkah gajah katanya, kurang senam. Baik, Bapak dan Ibu, ada Ibu kan? Ada Ibu ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pertama kita sepakat dulu kata panitia sampai jam 6 lebih kurang. Katanya jam 6 lewat sedikit bisa lewat 5. Saya tawar menawar lewat 15 karena bukan minta kurang ini, minta nambah. Kalau Bapak dan Ibu tidak pulang karena ini hari Jumat, hari penuh berkah, kita coba lewatkan sedikit. Saya bahagia kalau semakin lama dengan duduk bersama orang-orang saleh seperti yang di Masjid Al-Jami' ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita bukan ceramah. Nah, kalau ceramah YouTube banyak. Kita ini dalam bahasa Perancisnya semobuit bengah. Yeah. Jadi begini, kita coba mengkaji karena ada rujukan mazhab Syafi'i itu. Ini dengar baik-baik. Mazhab Syafi'i kalau berbicara pasti ini mazhab Syafi'i. Rujuknya kepada Ar-Risalah Imam Syafi'i itu jelas. Kitab Al-Umm Imam Syafi'i jelas. Berbicara tentang mazhab Syafi'i, cara berfikirnya pertama Al-Quran. Rujukan Al-Quran. Setelah Al-Quran baru Sunnah Nabawiyah atau hadis. Yang ketiga baru ijma', yang keempat qiyas. Ini fondasi kita mazhab Syafi'i. Dan maaf, dan fondasi mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah secara fikih dan akidah, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, Daud Zahiri, Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri. Itu semua bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka berpegang kepada Al-Quran yang pertama, yang kedua kepada Sunnah Nabawiyah hadis, yang ketiga berpegang kepada ijma', yang keempat berpegang kepada qiyas. Perbedaan dalam memahami Quran itu bukan perbedaan rujukan. Ini dengar baik-baik. Perbedaan dalam memahami teks Al-Quran, nusus asy-syar'iyyah minal Quran was sunnah, la yuqalu annahu yaruddul Quran. Tidak boleh kita katakan ini bertentangan dengan Al-Quran, enggak boleh. Saya berikan ini kuliah, ini seperti kuliah. Kuliah ini ke tingkat lebih kepada tingkat pasca sarjana S1, S2 yang tidak ada es krim. Itu pasti. Ulang, berpegang dalam mazhab Syafi'i Al-Quran. Barang siapa dalam pembicaraannya bukan rujukannya Al-Quran, tapi tidak harus disampaikan dengan ini keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mazhab Abu Hanifah, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, Ahmad bin Hambal dan Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri. Banyak sekali. Mazhab itu bukan 4, mazhab itu puluhan mazhab. Dan tidak pernah kita dengar seperti Al-Lisi. Pernah kita dengar? Itu sebuah mazhab besar. Mazhab Al-Lisi itu setingkat mazhab Syafi'i. Setingkat. Artinya begini, kalau berbicara sejarah sedikit, Imam Syafi'i masuk ke Mesir di tahun 199 Hijriah. Tahun masuk ke Mesir Imam Syafi'i tahun 199 Hijriah. 5 tahun beliau di Mesir, meninggal dunia. Di sana sudah ada mazhab besar, mazhab setingkat dengan
Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i belajar, guru besarnya Imam Syafi'i itu adalah Imam Maliki. Itu guru besarnya. Seperti saya dengan Abu Tumin Blamblade. Guru besar saya Abu Tumin. Begitulah guru besarnya Imam Syafi'i, Imam Maliki. Bagaimana kita mendiskreditkan mazhab Maliki? Tersinggunglah muridnya Imam Syafi'i. Apa-apa Allah. Nah, itu bahasa ono. Lu sengaja lu pakai bahasa Indonesia supaya gayanya Jakarta lah. Kalau saya tanya jawab semuanya ini. Yang saya sampaikan ini jelas. Hana semua. Jelas. Hana semua jelas. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Maliki. Bukan setahun, 2 tahun, 3 bulan, puluhan tahun. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Maliki. Bagaimana kita kalau mengkucilkan mazhab Maliki? Tersinggunglah muridnya. Nah, ini jangan jauh. Karena ada imam besar Tunku Muhammad Yusuf sini. Setelah itu tahun berapa? 199 Hijriah, Imam Syafi'i meninggalkan Mekah dan meninggalkan Riyadh, Baghdad, kemudian menuju ke Mesir. Masuk ke Mesir 199 Hijriah. 5 tahun di Mesir meninggal dunia. Cuma 5 tahun. Di sana, yang dijadikan begitu muncul mazhab. Kalau bahasa kita, turunnya Imam Syafi'i di airport. Ini bahasa kita. Mana airport dulu? Sudah ada mazhab di Mesir, namanya mazhab Al-Lisi. Sudah ada mazhab Al-Lisi di sana. Salah satunya. Al-Lisi itu siapa? Muridnya dan temannya Imam Maliki. Jadi kalau begitu Imam Syafi'i dengan Al-Lisi lebih senior Imam Al-Lisi. Dengar baik-baik. Tapi mereka tidak pernah berantem. Imam Syafi'i masuk ke sana, sering berdiskusi dengan Imam Maliki yaitu Imam Al-Lisi. Sayangnya Imam Al-Lisi kitab yang dikarang luar biasa banyak. Mungkin tidak kurang dari Imam Syafi'i rahimahullah. Tidak kurang. Sayangnya murid-murid Imam Al-Lisi yang mengambil ilmu dari Imam Malik berbeda dengan murid-murid Imam Syafi'i yang mengambil ilmu dari Imam Maliki juga. Malik beda. Kenapa? Imam Syafi'i, ilmu Imam Syafi'i banyak yang mengajar ke orang lain. Kitab-kitabnya diselamatkan, dicetak ulang. Kalau mazhab Al-Lisi tidak, murid-muridnya abeh wate jauh ulang, hilang dalam peredaran. Jarang sekali orang yang mengembangkan mazhab Al-Lisi. Enggak ada murid-muridnya yang mengajar, tidak ada apa estafet, tidak enggak ada. Jadi ilmu meninggal ulama, ilmu pun dibawa. Makanya kalau orang bertanya, alim siapa? Kita bukan berhak mengatakan alim AB. Yang jelas Imam Syafi'i, maaf, dengan Imam Al-Lisi sama-sama mengambil ilmu dari Imam Maliki. Dua-duanya itu adalah tokoh ulama besar Islam. Beliau itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa mazhab Syafi'i muncul? Jawabannya karena mazhab Syafi'i adalah murid-muridnya. Seperti Muzani, seperti Ar-Rabi' bin Sulaiman, seperti banyak sekali murid-muridnya itu pasang badan mengembangkan. Coba lihat di pesantren di Aceh kan sama juga. Abu Krongkale, Abu Syekh Hasan Krongkale, kurang apa ilmunya? Tapi dayahnya enggak hilang kan? Enggak tahu di mana daya Abu Hasan Krongkale yang berturun-temurun. Enggak ada. Tapi Abu Ya Mudawali, Masya Allah, dayahnya di mana-mana. Jawabannya kenapa? Muridnya yang bergerak. Bukan Abu Ya Krongkale enggak ada ilmu. Masya Allah, beliau Bahrul Ulum, lautan ilmu. Kalau boleh saya katakan tidak kurangnya dengan Abu Ya Mudawali.
Tapi kenapa tidak kelihatan? Jawabannya muridnya mati lambu mun. Tahu nggak mati lambu mun? Pulang dari pesantren ke sawah. Kalau pulang ke pesantren ke sawah, untuk apa pesantren? Geraklah dalam masyarakat. Buat pergerakan-gerakan dalam masyarakat untuk berubah masyarakat. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kalau dengan bahasa Inggrisnya, woi pesantren, be ulang. Itu bahasa Inggrisnya. Kenapa? Kenapa? Lihat kalimat ayat firman Allah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Pergi ke pesantren. Liyatafaqahu fid din, belajar yang banyak. Belet dengan ngejaga dalam pesantren. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Pulang ke kampung jangan ke sawah. Pulang ke kampung jangan berbisnis. Waliyunziru qaumahum. Bangunkan umat menjadi umat berakhlak. Usahakan masyarakat bermoral. Usahakan masyarakat diterima amalannya oleh Allah karena kita yang mengajarkannya. Jawab serentak, jangan ada satupun yang tidak menjawab. Jelas? Kurang semangat jelas? Kenapa? La'allahum yahdharun. Supaya mereka menjadi hamba Allah yang taat, hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang berakhlak dan bermoral, hamba Allah yang tidak banyak penyakit dalam hidupnya. Penyakitnya bukan penyakit apa-apa, penyakit hati, penyakit lidah, penyakit berfikir. Semua orang lain bodoh, yang alim cuma saya. Semua orang lain tahu apa, saya yang paling benar. Itu adalah sesat, saya yang masuk surga sendirian. Tolong ayo kita bangun, bukan begitu Islam. Bukan begitu Islam. Baru saja saya sampaikan Imam Syafi'i berguru kepada Imam Maliki, Imam Al-Lisi berguru kepada Imam Maliki. Dua-dua beliau ketemu di Mesir. Artinya pendatang. Imam Syafi'i pendatang ke Mesir, pendatang, bukan penduduk asli. Beliau orang Palestina, asli dilahirkan seperti saya dilahirkan di jungka gajah. Nanti pun jungka gajah, elephant fish, high fish kan jungo. Saya dilahirkan di sana, saya bukan orang Jakarta. Imam Syafi'i bukan orang Mesir, bukan orang Arab di Mekah. Imam Syafi'i orang Palestina. Lahir di Gaza. Yang Gaza aja milih aja no. Itu Imam Syafi'i di situ. Lahirnya 2 tahun baru dibawa oleh ibunya karena anak yatim, enggak ada orang tuanya, laki-laki meninggal dunia. Diambil beliau oleh ibunya, dibawa ke Mekah. Di Mekah dididik, kalau sudah bisa, sudah balik sedikit, baru dihantarkan ke Madinah belajar kepada Imam Maliki. Makanya Imam Maliki guru besarnya mazhab Syafi'i, jangan macam-macam. Anda mengucilkan mazhab Maliki berarti membuat Imam Syafi'i sakit hati dengan Anda. Seperti bapak dan ibu hari ini mengucilkan tumin dalam beladih, pasang badan, saya akan benci, saya akan marah. Kenapa? Itu guru besarku kok. Jawab serentak jelas. Hana semangat. Jelas. Kalau begitu tidak ada bermusuhan di antara mazhab. Oh, hai Tengku, itu kan mazhab Maliki. Oke, siap. Siap menghormati mazhab Maliki karena itu guru besarnya mazhab Syafi'i. Cuman kalau mazhab Hanafi bagaimana? Jawabannya kalau mazhab Hanafi beda. Imam Syafi'i sudah punya kekuatan, sudah belajar dari Imam Maliki, sudah meninggalnya Imam Maliki, sudah tidak ada lagi guru besarnya. Beliau melalang buana kemana-mana, termasuk ke Yaman. Sampai ke Yaman, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i sampai ke Yaman. Tiba-tiba datang WA. Bacaan di WA-nya, Imam Syafi'i tasyayyu', sudah masuk Syiah. Provokasi. Orangnya provokator.
Provokasi mau dibunuh karakternya Imam Syafi'i. Syafi'i tasyayyu'. Informasi beredar seluruh dunia Arab. Imam Syafi'i sudah jadi Syiah. Masuk ke mana? Masuk ke Yaman. Syiah. Informasi rata-rata WA itu tulisannya. Pompanya WA aja menilai ya. Mekan dengar mentang. Informasi terjadi di mana-mana. Imam Syafi'i dianggap orang Syiah. Tahu nggak? Imam Khalifah Harun Ar-Rasyid yang ada di Irak itu imam Khalifah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan benci dengan Syiah. Pada saat itu kirim telepon. Kirim ke Yaman. Cari yang namanya Syafi'i yang sudah Syiah itu. Dicari, ditangkap. 9 orang mereka, ulama-ulama besar setingkat Imam Syafi'i dibunuh semuanya, kecuali Imam Syafi'i satu yang tidak dibunuh. Kenapa? Berkah Muhammad Hasan Asy-Syaibani, muridkan aslinya Imam Abu Hanifah Hanafi, mengatakan Syafi'i bukan Syiah. Yang lain sudah dibunuh semuanya, ulama-ulama besar. Syafi'i tinggal terdakwa. Imam Syafi'i kalau sempat terbunuh, kita nggak ada lagi mazhab kita di sini. Sekarang mazhab apa kita jadinya? Kalau Imam Syafi'i sudah dibunuh pada saat itu, kita mazhab apa? Hana jawab begitu. Jawab nggak hana mazhab kon. Bisa saja kita bermazhab Hanafi, kita bisa saja bermazhab Maliki, bisa kita bermazhab Hambali, Daud Zahiri, Auza'i, Sufyan Tsauri, bisa. Tapi alhamdulillah qaddarallah wa ma syaa fa'al, Allah mentakdirkan menyelamatkan Imam Syafi'i dari teman-temannya yang terbunuh. Semua yang dianggap tasyayyu', apa itu tasyayyu'? Masuk dalam wilayah Syiah dianggap semua dibunuh. Begitu giliran Imam Syafi'i langsung berdiri. Siapa yang pembela besar untuk menyelamatkan Imam Syafi'i dari pedangnya kerajaan pemerintah pada saat itu adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, mazhab Hanafi. Berjasahan mazhab Hanafi dalam menyelamatkan mazhab Imam Syafi'i. Sangat berjasa. Tiba-tiba kita menghina mazhab orang itu. Menyemanteng mazhab Syafi'i kalau masih hidup beliau mengatakan, siapa yang menghina mazhab Hanafi? Kalau tidak ada Imam Abu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani menyelamatkan saya, beliau mazhab Hanafi, menyelamatkan saya dari hunusnya pedang algojo kerajaan, sungguh rindu saya sudah mati. Jangan macam-macam kamu hina mazhab itu. Penyelamat. Lintas hidup Imam Syafi'i, lintas mazhab. Baik macam-macam. Hebat Imam Syafi'i. Yang kedua punya kena perhinai Imam Syafi'i nya ialah kupasang badan. Paling kurang punya kabengih dan hal pada hubungan orangnya. Yang kabengih hudatnya. Jawab serentak jelas. Kurang semangat jelas. Syafi'i sudah kita kenal. Penyelamatan dari hasil tuduhan Syiah. Itu jasanya mazhab Hanafi kepada mazhab Syafi'i. Sekarang jasanya mazhab Maliki itu tadi. Guru besarnya Imam Syafi'i. Sudah. Sekarang apa jasanya dengan mazhab Hambali, mazhab di Saudi sekarang? Hambali mayoritasnya di Saudi. Itu 90% lebih. Itu hubungannya dengan mazhab Syafi'i apa? Jawabannya Imam Ahmad bin Hambal yang kita sebutkan Imam Hambali, itu beliau berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu guru besarku, kata Ahmad Hambali. Sekarang empat bermazhab itu adalah satu gerepuh. Tahu nggak satu gerepuh? Sabah gerepuhnya. Sabah gurai. Siapa yang kita saling berantem dengan empat mazhab itu? Saya katakan murka kita dengan, bukan murka, durhaka dengan ulama-ulama besar. Kalau kita benci mazhab Hambali,
Kata Imam Syafi'i, itu kan murid kesayanganku. Malah Imam Syafi'i pernah menyebutkan statement yang luar biasa kepada muridnya. Ma'ara ahadan a'lam min Ibni Hanbal fil hadis. Belum ada satu orang yang saya kagum, yang paling hebat dalam ilmu hadis kecuali Ahmad bin Hanbal. Dipuji habis-habisan mazhab Hanbali oleh mazhab Hanafi, oleh mazhab Syafi'i. Lintas mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya kalau saya sudah pelajari mazhab, sekarang doakan saya lagi menulis tentang keagungan mazhab Syafi'i. Tapi saya menulis bukan pakai bahasa Indonesia, apalagi bahasa Aceh. Pakai bahasa Arab 100%. Sedang saya tulis. Sudah ada sekitar 40 halaman. Itu saya bagikan nanti bahasa Arab semuanya. Balik lu bagi dijuk pulang hanjuk ukun ke. Nya urusan masing-masing. Ini sengaja saya ingin sampaikan. Kenapa? Saya tidak mau masjid yang agung ini. Ini Masya Allah. Jangan macam-macam. Tuhan masjidnya. Ini jangan coba-coba. Ini masjid luar biasa di Lok Sumawe. Nggak mau jamaahnya itu salah berpikir, saya nggak mau. Sangat mendambakan masjid Al-Jami' ini jadi qudwah, jadi uswah, jadi panutan kepada masyarakat, tidak hanya kota Lok Sumawe, tapi jadi qudwah dan uswah jika perlu seluruh Aceh. Berangkat dari cara berpikir yang positif. Ulang kesimpulan pagi ini, mazhab Hanafi, apalagi Maliki, terus Syafi'i, terus Hambali, terus Katua Kunekun, dan seluruh mazhab itu satu gerepoh semuanya. Adik kakak satu guru, satu murid, sangat berjasa saling mereka. Kalau begitu mazhab Syafi'i dalam bergaul lintas mazhab. Dengan pegang kalimat saya, lintas mazhab beliau, bukan kaku. Tidak pernah beliau mengklaim menyekan lagi drawaku yang lain mendum neraka. La. Tidak pernah. Lintas mazhab. Luar biasa mazhab Syafi'i rahimahullah. Semoga dilapangkan kuburnya beliau oleh Allah. Makanya Anda berani mengklaim diri kita. Kita berani. Saya bermazhab Syafi'i. Berani enggak? Berani. Hidup Anda lintas mazhab. Begitu Anda ngeklaim saya mazhab Syafi'i, demi Allah berani mengklaim begitu? Berani. Coba pukul dada, mazhab Syafi'i. Berani? Berani. Berarti Anda hidup lintas mazhab. Itu Imam Syafi'i. Jawab serentak. Jelas? Kurang semangat. Jelas? Kita maju. Contoh, ini contoh lintas mazhab. Contoh lintas mazhab. Dengar ke? Di dalam kitab Sirah Al-A'lam li mazhab arba'ah, sejarah 4 mazhab itu disampaikan, satu jilid kitabnya. Kalau benar nggak benar saya nggak berani ngomong, itu tulisannya, ada tulisan. Saya baca tahun 89 di Mesir. Tahun 89 saya baca itu, waktu saya di Mesir. Sudah. Imam Syafi'i pergi ke Irak. Salat di masjid di mana masjid itu sentralnya Abu Hanifah. Abu Hanifah hidup di masjid itu. Seperti kalau boleh saya katakan, maaf, di Aceh Utara ulama yang paling besar siapa? Yang sudah meninggal dunia. Nah, Kamri. Di Aceh Utara, ulama yang paling besar, katakanlah ulama A. Ulama besar, ulama A. Beliau mengajar seperti di masjid itu. Kemudian meninggal dunia, dimakamkan di samping masjid.
Imam Syafi'i datang dari Mekah ke Irak salat subuh. Kebetulan di masjid Abu Hanifah. Abu Hanifah sudah meninggal dunia. Kapan meninggal dunia? Lahir Imam Syafi'i, meninggalnya Abu Hanifah. Saking seniornya Abu Hanifah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi meninggal dunia, munculnya lahirnya Imam Syafi'i. Begitu salat subuh, Imam Syafi'i kunut. Imam Syafi'i berkunut. Tapi salatnya di masjid mazhab Hanafi yang tidak ada kunut. Nyan. Kapalo ya, pukiban. Begini masalahnya. Ini masjid kita, Masjid Al-Jami'. Kunut enggak? Nyahana kunut tengut bunah berarti. Masjid kita ini kunut enggak? Coba serentak kunut enggak? Yang enggak jawab itu tengut tadi. Berkunut di sini. Tiba-tiba datang orang yang tidak ada kunut. Hana ada cesang, tutah. Tak kunjuna. Jadi imam. Kalau beliau berwawasan apa tadi? Lintas mazhab, paham dengan agama, faham dengan sejarah mazhab, paham dengan fikih, memahami akhlak, beliau itu pasti beliau akan berkunut karena kita di sini berkunut. Di saat kita kan begitu, Imam Syafi'i salat di masjid Abu Hanifah yang tidak berkunut, beliau salat jadi imam, beliau tidak berkunut. Ditanya oleh orang, macam kalau ke bahasa kita, ai tengku kan begini. Tapi Imam Syafi'i bukan tengku ya. Tengku Abu Syafi'i. Anda kan berbicara bahwa kunut itu kan sangat dianjurkan dalam salat subuh. Ini tiba-tiba kok tidak berkunut? Tumben, kalau bahasa Jawanya tumben. Kok apa-apanya kenapa begini? Beliau menjawab dengan satu kalimat. Ta'ziman, saya hormati sahib hadzal maqam, pemilik kubur ini yang tidak berkunut. Hidup Imam Syafi'i lintas mazhab. Masya Allah. Disitulah agungnya mazhab Syafi'i. Benar pula ke? Hebatnya mazhab Syafi'i. Hidupnya tidak kaku. Makanya jamaah haji Aceh yang datang ke Saudi. Nak kunut di Saudi? Ada kunut di Saudi? Salat di Masjidil Haram ada kunut? Munyonan di jauh Saudi hanan jauh berarti hantar semayang Masjidil Haram. Orang tanya yang tergeta yang baik bengehlong tu. Di Saudi Masjidil Haram subuh ada kunut? Yang sana kemandum mal hijau Saudi mandum kan. Jawabannya enggak ada kunut. Anda mazhab Syafi'i berkunut. Sebaiknya bagaimana? Kalau Imam Syafi'i langsung beliau biarkan, ikut saja orang tidak berkunut. Di saat beliau berkunut, yang tidak berkunut ikut beliau. Hidup mazhab Syafi'i lintas mazhab. Allahu Akbar. Hebatnya mazhab Syafi'i. Justru karena itulah saya di Jakarta, saya digelar dengan persoalan kalau mazhab Syafi'i, kalau Abi Rusdi sudah pasang badan, geser yang lain. Han lum boleh mazhab Syafi'i, lum geser, baik macam-macam. Tapi mazhab Syafi'i bukan mazhab kaku. Mazhab Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lintas mazhab. Hebat beliau. Makanya saya bilang enggak usah kaku hidup kalau bermazhab Syafi'i. Sudah. Kalau bahasa sekarang kita apa? Kearifan, kok kurang jawaban, kearifan lokal. Datang ke orang tidak berkunut, beliau paham tidak berkunut. Datang ke Mesir, mazhab siapa tadi? Mazhab lupa. Datang ke Mesir Imam Syafi'i, sudah ada mazhab di sana. Hana Musoli, Al-Lithi, mana dengar pican ke? Baik, itu sudah ada mazhab berkembang. Datang beliau kearifan lokal, berdiskusi halus, tenang dengan Imam Al-Lis. Masya Allah, tabarakallah, hidup. Dan kuburan sekarang Imam Al-Lisi mazhab Maliki dengan mazhab Syafi'i itu adalah
tidak jauh dengan beliau. Saya berziarah beberapa kali, termasuk yang terakhir sebelum corona, sampai ke Al-Disi. Mantanya, nak foto, nah kepura na. Ada. Saya duduk di Imam Al-Disi ramai. Malah saya katakan, saya beri salam Imam Al-Disi, Anda ulama besar, dengan Imam Syafi'i bisa kearifan lokal bersama, saling memahami, saling mengerti. Anda penghuni syurga. Saya bahasa saya, longjak by Imam Syafi'i, lu pegah, guru besar, ulama besar. Aku bangga dengan ulama besar. Ya, kemudian long beri salam. Imam Syafi'i luar biasa dalam kearifan lokal dan hidup lintas mazhab. Luar biasa. Makanya jangan sampai kita membuat mazhab Syafi'i tercoret nama. Ingat kalimat. Kalau sayang dalam mazhab Syafi'i, jangan kita tingkah laku kita, cara berfikir kita membuat mazhab Syafi'i terhina. Tidak boleh. Hebat mazhab Syafi'i, agungnya, mulianya mazhab Syafi'i. Ya Allah, kita doakan bersama sekarang, mudah-mudahan Imam Syafi'i rahimahullah penghuni syurga Jannatun Na'im, dan ilmu yang beliau tinggalkan kepada kita, kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya, dan kita menjadikan ilmu mazhab Syafi'i itu adalah ilmu pokok dalam hidup kita, dengan menghormati perbedaan dengan mazhab Hanafi, perbedaan dengan mazhab Maliki, perbedaan dengan mazhab Hambali. Kita menghormati, tapi menghormati dalam artian betul-betul itu mazhab itu. Tapi kalau sudah mazhab-mazhaban, pegah-pegahal, asal peduk lagi pegah, itu enggak. Makanya saya katakan maulid, contoh jujur saya katakan, maulid ini bukan mau maulid nih, maulid lupa apa cut? Tapi kata wadah. Itu hanya apa serandu ke? Long yang hek sekali. Lupa apa je? Dengan bagi mazhab Syafi'inya putra. Apa itu mazhab? Artinya persoalan-persoalan fikih yang dikatakan dengan mazhab itu persoalan ini yang masyhur, tapi mazhab bukan begitu sebenarnya. Saya enggak sampaikan yang tinggi itu, saya katakan yang skop kecil. Mazhab itu banyak maknanya. Mazhab di sini yang kita pahami mazhab itu mazhab fikih, mazhab fiqah dia kan. Kalau bahasa yang benar mazhabul fiqh. Ya, fikih atau fiqah. Ini mazhab, hukum. Maulid naik tamang dalam mazhab. Kelungkalan dalam mazhab Syafi'i ubena kitab nyankan hukum fikihnya. Hana hubungan dengan hukum fikih. Itu hubungan dengan akhlak, dengan moral, dengan keimanan, dengan mahabbah, kasih sayang. Itu hukum. Enggak ada dalam fikih. Karena maulid Nabi, maulid dironkan. Menekan pidan maulid atau maulud? Kan maulid kau maulud. Pandai maulid bawa drone. Pandai maulud yang dah maulud. Yang penting bulukat bau ujung nau. Maulud itu bukan hukum fikih. Maka tidak pantas sepantasnya diturunkan tulisannya, bacaannya di fikih. Nggak nyambung, karena itu bukan urusan fikih, bukan mazhab di situ. Nah, ini kekamlai itu masalah persoalan mahabbah, cinta Rasul, kasih sayang Rasul. Itu urusan yang lain, itu urusan akhlak kita dengan Rasul dan sebagainya. Sudah, kalau bukan hukum fikih, tangi yang tu maulid jeut. Putra ni pegang dalam maulid, selalu terjauh jeut leh. Apa yang kita lakukan di maulid itu baru takkan jeut atau tidak jeut. Apa yang dilakukan di maulid itu? Itu dulu. Baik kena ni leh, simpan. Nya nak watai si jam tu ah. Nya munyo ne bedah tidrau matang bedah awai lumplung.
tolong panitia gembok dengunci raunan dengunci rawiya nyan silap nuk sapat langguni mandum beta wornya hot aja ana mohoja punablang itu oh ya mekat ampiuh jai le belum pegahannya terakhir kedua tu maulid. Tinggalkan maulid dulu. Apa dilakukan? Kita membuat pernikahan anak kita resepsi pu kaduri kerja kaduri kerja padahal kerja hana hinan ke pegawai nana baik peradakan nasi ambil sendiri di panggung di sini ada orang goyang-goyang nyanyi-nyanyian perempuan pakaian telanjang atau tipis laki-laki sembarangan duk campur persih gaduh-gaduh dengan inang agam perumoh dro neduk laju nepegah habar laju jawabannya kerja itu boleh atau tidak nyanan tu boleh atau tidak jawabannya haram kerja kepada pegang haram Rasulullah dalam hadis mengatakan aulem bisa kerja lu pegawai nana pekerja sihat cia kameng tabo bagaimana kita bilang haram jawabannya bukan di kerja haram kondisi dalam kerjanya nadangdut dan dutan lingi apa goyang-goyangan hana siluwe hana bajai itu yang haram usir itu dulu buang apalagi kalau kerja punya model-model barat nak minum-minum bir yang haram di situ itu tapi kalau kerja itu hadis aulem bisa meskipun seekor kambing kecil potong dan undang teman-teman itu kan hadis kita nggak bisa bilang haram yang haram itu adalah ada mabuk-mabukan kumpul laki-laki perempuan perasaan tak dengkunya kagak kalau sampuh ngebaca ya bebek dan trik mentang kupi susu trik mentang ni nyo kagak pancing nyo itu dua tenang mentang belum pegahannya kalau begitu yang haram bukan kerja nikah anak-anak kan kanduri yang haram adalah bumbu yang dimasuk ke situ ada yang minum-minuman keras ada yang kumpul laki-laki perempuan perumoh gop jawaban itu yang masalah tolong hindari dari situ insyaallah jadi sunnah jawab jelas makanya maulid saya bilang orang menghormati Rasulullah kenapa dilarang sih kenapa dibilang bid'ah sih hai saya sayang sama Rasulullah saya cinta sama Rasulullah jangankan Sayyidina Umar datang dengan bangga kepada Nabi langsung berdiri ya Rasulullah dengan bahasa au kamakal ana uhibbuka saya cintamu ya Rasulullah ditanya Rasulullah sejauh mana kamu cinta saya lebih saya cinta dirimu daripada keluargaku kata Rasulullah itu bukan cinta mending anak-anakku mati semuanya istri-istriku mati semuanya kalimat istri-istri itu banyak tu ya tolong didengar yang baik gitu. Nyok kan masalah poligami tidak pegah malanyo nyok dah pegah poligami hanam temengbu bengah untuk ilun anak-anakku mati saya tidak gelisah istri-istriku meninggal dunia saya tidak gelisah lebih sayang kepada dirimu Rasulullah lebih saya bela dirimu daripada keluargaku kata Rasulullah itu bukan cinta yang benar belum ada apa-apanya tapi itu hebat tak belum ada apa-apanya langsung dikeluarkan statement lebih aku cinta dirimu ya Rasulullah daripada Umar sendiri diriku aku boleh mati Rasulullah tidak boleh satu tetes darah pun keluar dari tubuhnya nyan baru cinta nyan baru cinta itu cinta orang cinta Rasulullah berselawat silakan saya dukung jempol kalau ada jempol 555 jempol saya hebat saya katakan orang Aceh cinta Rasulullah berselawat banyak-banyak betul ni mengge selawat kagak selawat mengge menyanyi itu
Bulan Maulid tak jauh blang tak silap pingak oleh pupu ke pegah kerau ke. Tak pajukan duri tajak laju ke mulasah bek gelisah hana mete mengsi. Nyampu kagak pernah. Jawabannya itu bukan berselawat, itu dicampur terus. Saya mohon tidak seperti itu. Dan tidak, maaf, jangan pasal nyan menyajikan maulid bid'ah sah hantriknya. Gara-gara nyannya. Yang sah. Jino lo nyon naricana. Saya sudah baca dari seorang wartawan tapi belum disebarkan. Karena wartawan di Banda Aceh, senior wartawan itu murid saya. Dia bilang begini, Abi saya sedang menulis tentang hukum lingi. Lingi apa? Bak maulid. Lingi baliki. Terus long tanya, bagaimana maksud lingi? Begini ada rencana Saman Sedati Takengon, Saman atau Sedati? Saman Takengon yang anu ineng unun nyai bedah-bedah yang duk yang menopek yang mutak bupeh cara ngembule-ule ka? Yang puikeunnya. Saman. Nyan itu nanti akan dihadirkan untuk acara maulid. Lingi. Yang lingi urinang. Pertanyaannya, kalau itu yang akan terjadi, maulid bakiban, na bahagia long dia jak maulid hanale. Kaji kebiasaan. Saya mengatakan, ayo maulid kita pertahankan. Tapi maulid yang benar, berselawatlah kepada Rasulullah dengan sebanyak-banyaknya. Munculkan cinta kita kepada Rasulullah setinggi-tingginya. Baik dia pertama saman kenan. Baik dia pertama sedati kenan. Yang baik nak ke mana? Baik dia melasan menyobit melasan buka kenijak jubul loh tim. Saya enggak mau. Jawabannya itu persoalan. Makanya dengar, kenapa Masjid Dirar di Madinah tidak jauh daripada Masjid Rasulullah? Kenapa Rasulullah suruh bakar? Disuruh roboh, disuruh bakar masjid. Apakah boleh kita bilang Rasulullah jahatnya meminta jamaah untuk membakar masjid, meroboh masjid? Jangan lihat masjidnya. Apa yang dia lakukan tujuan dari pembinaan dan pembangunan masjid itu. Tujuan pembangunan untuk persaingan antara masjid dengan masjid. Itu adalah bakar Masjid Dirar. Karena persaingan, pemecahan umat. Untuk memecahkan persatuan. Sekarang lagi diadu-adu domba kita. Untuk memecahkan persatuan. Umat Islam semuanya menjadi 5 buah kelompok. Semua mengklaim aku penghuni syurga, yang bukan aku penghuni neraka. Jawabannya sedang buat perpecahan itu dirar semua. Maulid, mau maulid silakan berselawat yang benar. Kalau masjid ini membuat selawat yang benar, ada maulid, saya tersinggung. Saya tersinggung. Berselawat sangat benar. Kemudian ada makan-makan, tapi pokoknya ini membuat maulid. Saya tersinggung. Kenapa? Kalau saya tidak diundang. Nak kena fikir dong, kapu pun apa? Alhamdulillah. Jawab serentak jelas. Dua orang saya minta bertanya. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak, saya pending. Bertahan dulu sampai saya rujuk kepada kitab-kitab yang sesuai. Ben boleh. Kunci. Terima kasih. Baik, para jemaah mungkin ada yang bertanya. Yang gagak nanti yang deku beberapa padat. Nyebrah hana jawaban dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ini tahun 199 dari Arab bukan ke Mesir. Tahun kemudian jauh apa? Iya. Kemudian Ustaz cerita juga ke Yaman. Kapan? Ustaz nggak bilang kapan. Saya kan nanya kapan, berarti setelahnya. Ya. Betul. Tuh. Itu namanya mohon clarification. Jawabannya
ada kalimat saya kalau tidak salah saya tadi setelah saya cerita ke Mesir, betul, saya bilang Imam Syafi'i setelah meninggalnya Imam Maliki di Madinah, beliau ke Yaman. Ada kalimat saya tadi. Kalau tidak ada, saya sudah adakan sekarang. Yang penting hanya karu dia dua ada. Lintas mazhab. Yang jelas Imam Syafi'i setelah meninggalnya Imam Maliki, guru besarnya di Madinah, beliau mau ke Irak lewat Yaman. Begitu sampai di Yaman, beliau dituduh tasyayyu', masuk Syiah. Banyak ulama, sehingga diambil, kalau dengan bahasa Luxembourg, diberkah, dibawa ke Khalifah Harun Rashid. Sampai di sana dipanggil di sidang oleh mahkamah atau kehakiman. Kemudian semua dihukum mati kecuali Imam Syafi'i. Kenapa? Berkat bantuan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Siapa Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani? Itu ulama pemerintah pada saat itu. Berkat bisik-bisik ulama dekat dengan pemerintah. Makanya kalau ada ulama dekat dengan pemerintah, yang bengeh ne. Oh, kena masalah dah ne biasa aju. Mana sah ngekun mesti tunggunya nyompam haji. Nyoto ngan Jokowi. Todat, iganya hidih, iganya hino. Todat, hana jo. Cuma 2,000 kilo. Tapi jaga telepon dengan mudah. Pak Luhut, dengan mudah. Satu skot letting dulu, umpamanya. Nyandon bengeh-bengeh, dong pemerintah juga. Punya ulama pemerintah, belum tentu. Plak bermasalah drone. Peraturan satu kalimat. Aceh, maaf. Semuanya begini-begini. Kekanjut. Ke telepon. Pak Jokowi, ya Pak. Gini-gini, ya siap. Udah bebas. Kalau begitu, ulama yang dekat dengan pemerintah pada saat itu, ulama al-alim al-allamah Muhammad Hasan Asy-Syaibani, muridnya Abu Hanifah, lebih dekat dengan Khalifah Harun Rashid. Beliaulah yang menyelamatkan Imam Syafi'i. Kata beliau, hei, yang namanya Syafi'i ini adalah tidak terlibat dalam Syiah. Pasang badan. Kai tarik, buka pelih sabuk. Yang lain, kau teku. Nya menyamunan orang yang dekat dengan pemerintah, baik bengih dah mana. Dah ni jauh, tak kedar macam pun salah tu. Tapi sehingga bahasa bawah ni siapa bagainya. Oh kamu kematnya perken ngembenteng pagi ke dah je orang. Makanya itu lintas pergaulan namanya. Lintas pergaulan. Jawab jelas. Lumbuh contoh satu lagi, betul singgung. Di Jakarta sidra murid lun ubud, alhamdulillah jenoka berpangkat karya ka polisi. Menyelum pegah lun, "Pe polisi." Ai dah fikir, aduh kuno. Jawaban dia hanya lintas hidupnya menghormati orang. Alhamdulillah, na masalah sesuatu teman lu pegah baji selesai, aman. Kan dibela puden kebenaran. Cuma tidak terzalimi. Imam Syafi'i bukan orang Syiah, tapi dituduh Syiah. Makanya membela Imam Syafi'i bukan membela yang salah, membela yang benar karena beliau bukan Syiah. Jelas? Kurang semangat jelas? Kak jelas sungguh? Nyan je ing lun tu. Bayar saya bayar je. Okey, terima kasih. Mungkin ada satu lagi. Baik lebih. Lu kalian katet ton. Satu lagi. Masya Allah, senang. Yang lain kaji Putra Jaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tahu, Abu. Ibu bilang tadi masalah Abu Tumi. Jangan dihina karena itu ulama besar aja. Ya. Tapi kedengaran kalau di Aceh sekarang, Abu pemerintah. Banyak sudah tidak berpihak. Kalau di Aceh, apalagi Abu Bakar yang dipakai oleh pemerintah. Iya. Sesuai dengan pendapat Abu tadi, mohon Penjelasan. Baik, siap. Waalaikumsalam. Siap 24 jam dijelas.
Yang pertanyaan ubo pertanyaan sana juga, masya Allah, jazakumullah khair. Di sini juga luar biasa. Jawaban saya, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i dari masa ke masa tidak sedikit yang bekerja di pemerintah. Banyak sekali bekerja di pemerintah. Padahal pemerintah pada saat itu banyak yang zalim, banyak yang tidak sesuai dengan syariat. Tapi ulama-ulama mazhab Syafi'i banyak sekali bekerja di pemerintah. Bukan tanggung-tanggung ulama betul. Salah satu, dengar. Nak nebut kita bajuri dah lah. Yang paling ubutnya. Bajuri nak nebut. Mana nebut dia tahu ya. Dia tahu. Hajinya apa? Oh no, mentang ceramah lu tuan. Bajuri yang telah dua ibu dalam pesantren yang itu karangan Syekh Al-Allamah Ibrahim Bajuri. Siapa Ibrahim Bajuri? Itu Syekhul Azhar, pimpinan Al-Azhar tertinggi, Al-Azhar Mesir yang lonjak sekolah inan. Yang pengarangi Bajuri yang dibanggakan di pesantren. Beliau siapa? Sangat dekat dengan pemerintah. Iyadatul Talibin, Abu Bakr Syatta, itu sangat dekat dengan pemerintah. Kalau begitu ulama yang dekat dengan pemerintah itu bukan ulama sok. Jangan coba-coba. Jangan-jangan beliau lagi berusaha untuk bisik-bisik berusaha. Kalau tidak beliau ada di sana, habis kita rakyat dikerjain oleh pemerintah yang zalim. Kalau pemerintah zalim, makanya perlu ada dalamnya. Maka saya bilang ulama-ulama calon DPR, ulama-ulama calon wali kota, calon bupati. Kenapa? Tapi untuk kenang gogoknya kaji hanji keboleh, nya urusan goknya. Nya ka urusan lu. Mangka biasa. Engkau baca tadi lang ke sengka kaji ke sengka ke? Saya dah bikin. Nah, tapi maaf, ulama dekat dengan pemerintah itu adalah bukan ulama masuk, itu ulama masih hebat. Kenapa? Beliau bukan menjilat, tapi beliau coba bergabung. Karena untuk merongrong tidak mungkin. Beliau bergabung untuk bisik, untuk meluruskan dan sebagainya. Saya tahu Abu Tumin banyak meluruskan di pemerintahan Aceh. Abu Kutakrung banyak meluruskan pemerintahan Aceh. Kalau tidak beliau dan yang lainnya yang telah bergabung dengan pemerintah, sungguh kita sudah banyak terzalimi oleh peraturan-peraturan yang dibuat oleh tempat atau oleh di luar tempat. Jelas? Makanya hidup lintas mazhab, hidup lintas akhlak. Tidak ada yang mengklaim mazhab Syafi'i adalah yang masuk surga, mazhab Hambali Saudi masuk neraka, mazhab Hanafi India masuk neraka. Tidak ada begitu. Itu orang-orang yang berjasa dalam hidup Imam Syafi'i. Kesimpulan, ini tutup. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Maliki dan bermurid kepada Imam Hambali yang di Saudi, dan berjasa dengan mazhab Hanafi, yaitu beliau bisa selamat dari pembunuhan pemerintahan pada saat itu dengan sebab mazhab Hanafi. Jawab serentak. Jelas? Semuanya saya undang. Ini saya tutup. Semuanya saya undang untuk minum dan makan bersama saya. Tapi bayar masing-masing. Baca semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Saya baca kemudian diikut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada yang kurang berkenan, maafkan saya. Kalau ada yang salah saya ngomong, maafkan saya. Dan doakan saya mendapat ilmu yang benar. Dan doakan saya sanggup membela sampai seterusnya tentang mazhab Syafi'i yang benar. Bukan Syafi'ian. Betul Syafi'i, saya akan bela habis-habisan dengan menghormati mazhab-mazhab yang lain yang benar. Jelas? Nusiru 3 terakhir sebelum bedah. Jelas?
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.